Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bintang Cahya dalam mata kuliah Basis Data. Di sini kita akan mengerjakan soal yang dimana terdapat 4 soal. Yang pertama yaitu kita akan memproses normalisasi. Nantinya kita akan menggunakan Microsoft Excel. Conceptual modeling, logical modeling kita akan menggunakan SQL Developer Data Modeler. Dan untuk nomor 2 kita akan menggunakan SQL Plus. Nomor 3 kita akan isikan beberapa data. Yang data dari tabel itu ya kita masukkan ke dalam SQL Plus. Dan kita buat satu tabel aja gitu. Nah, untuk perintah yang keempat kita jelaskan perintah-perintah apa saja yang kita buat di dalam SQL Plus-nya. Oke, langsung saja kita akan membuat normalisasi. Nah, ini merupakan normalisasi dari kedua tabel soal berikut ini. Nah, di dalam normalisasi ini, untuk normalisasi pertama itu kita menggabungkan dari kedua tabel. Jadi, kedua tabel ini merupakan data mentah gitu ya. Kita buat normalisasinya, kita buat tabel baru dengan menggabungkannya, yang kemudian ini kita cobakan untuk tabel pertama. Sebenarnya sama, untuk tabel kedua pun bisa, kita hanya mengganti nilai dari value-nya saja gitu ya. Setelah kita buat seperti ini untuk normalisasi pertama, kita buat normalisasi kedua, yaitu memecahkan dari tabel normalisasi pertama ini kita pecahkan menjadi 3 tabel, yang dimana ada tabel barang, tabel pembelian, dan tabel penjualan. Yang dimana di dalamnya terdapat nama-nama dari kode barang, nama barang, ITY, satuan, harga satuan, diskon, dan subtotalnya. Dan untuk tabel pembelian ada nomor faktur pembelian, tanggal pembelian. Dan juga tabel penjualan ini ada nama toko, nomor faktur penjualan, tanggal penjualan, customer, alamat customernya. Nah, kita buat normalisasi ketiganya, yaitu kita kembangkan. Jadi, kita kembangkan sebagai berikut. Di dalam normalisasi ketiga terdapat 7 tabel yang nantinya kita akan buat. Ada tabel barang, dan di sini kita kembangkan nantinya. Ada kode barangnya. Kode barangnya ini sebagai nanti kita buat primary key. Dan di sini ada tabel pembelian. Yang sebelumnya pada normalisasi kedua kode pembelian ini nggak ada, kita buat. Karena tabel pembelian itu harus ada kode dari pembeliannya, kode pembelian. Nah, di sini kita buat kode pembelian ini sebagai primary key, dan di sini ada terdapat warna yang saya beda-bedakan. Ini nanti sebagai foreign key. Jadi kode supplier ini mewakili dari tabel supplier gitu, dan juga seterusnya ini. Nah, di sini ada tabel penjualan. Kode penjualannya nanti kita buat sebagai primary key, dan yang warna yang bedakan ini kita buat nanti sebagai foreign key. Kode customer mewakili tabel customer gitu. Kode barang mewakili tabel barang. Dan di sini kita kembangkan ada nama tabel supplier, kita buat tabel supplier ini ada kodenya, yaitu kode supplier. Dan di dalam kode supplier ini ada nama pemilik atau pemasok tokonya siapa, alamat grosir atau alamat suppliernya di mana gitu ya, dan nomor pemilik dari grosir atau tokonya, dan kode salesman ini mewakili dari tabel salesman-nya siapa gitu. Nah, di sini ada tabel customer.
Di dalam tabel customer ini kita kembangkan yaitu ada jenis laki-laki, jenis kelaminnya, yaitu alamat customer dan nomor HP-nya. Dan di sini kode customernya jangan lupa kita buat sebagai nanti primary key. Nah, ada tabel toko. Tabel toko ada nama toko, alamatnya, dan nomor HP pemiliknya. Ada salesman, tabel sales. Jadi kode toko sebagai foreign key. Nah, di sini kode toko ini sebagai primary key dalam tabel toko. Tetapi di dalam tabel salesnya nanti kita buat dia sebagai foreign key. Sedangkan primary key-nya yaitu kode sales. Nah, ini untuk normalisasinya. Selanjutnya kita akan menggunakan SQL Developer Data Modeler. Selanjutnya kita akan membuat itu conceptual modeling dan logical modeling. Nah, di sini kita akan menggunakan data modeler. Di sini saya sudah membuat conceptual modeling dan logical modeling, yang dimana untuk conceptual modeling itu yaitu sebagai berikut. Saya contohkan ulang. Kita klik new entity. Misalkan membuat nama. Kita oke kan. Selanjutnya kita buat new entity baru, kelas. Kita oke kan. Dan kita beri relasi, misalkan kita oke kan. Jadi satu kelas itu bisa mempunyai banyak nama, bisa mempunyai banyak siswa gitu ya, nama siswa. Nah, ini merupakan konseptual modeling, yang dimana konseptual modeling ini hanya sebuah beberapa entity yang terhubung dengan relasi, belum memiliki atribut maupun primary atau foreign key dan lain sebagainya. Jadi kita hapus. Kita hapus ini sebagai contoh ya. Nah, di dalam tabel pembelian saya mempunyai logical modeling atau atribut. Atributnya sebagai berikut. Nah, ada kode pembelian, nomor faktur pembelian. Untuk kode pembelian ini saya menggunakan tipe logical. Untuk source tipe-nya saya menggunakan varchar, panjangnya 8. Dan ini kita buat sebagai primary key. Kita buat sebagai primary. Nah, untuk nomor faktur pembelian, untuk data tipenya kita menggunakan logical, source tipenya varchar, panjangnya kita buat 8, dan kita buat mandatory, yaitu harus diisi. Untuk tanggal, kita menggunakan data tipe yaitu logical, source tipenya yaitu date, dan kita menggunakan mandatory. Untuk kode supplier, kita menggunakan data tipe yaitu logical, source tipenya varchar, dan untuk size-nya kita buat 8 juga. Nah, untuk kode barang kita menggunakan data tipe yaitu logical, source tipenya varchar, untuk size-nya yaitu 8, kita buat mandatory. Dan mandatory ini yaitu artinya kita harus mengisi kode barangnya. Selanjutnya kode sales, yang dimana kode sales ini kita menggunakan data tipe logical, varchar, untuk size-nya panjangnya kita buat 8, kita buat mandatory. Untuk kode toko, yang dimana kode toko ini kita menggunakan nama data tipe yaitu logical, source tipenya varchar, dan panjangnya kita buat 8, dan kita buat itu mandatory. Kita oke kan. Nah, di sini berarti kita telah membuat selain membuat yaitu conceptual modeling,
Nah, tabel pembelian ini sudah mempunyai logical modeling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu tabel barang. Atribut-atribut apa saja yang terdapat di tabel barang. Untuk tabel barang, di kode pembelian ini, kita membuat, ini kode barang merupakan sebuah foreign key ya. Kode barang merupakan sebuah foreign key yaitu foreign key dari tabel pembelian. Kita klik. Nah, kode pembelian. Ya, kode pembelian ini merupakan sebuah foreign key. Dan untuk primary key-nya yaitu kode barangnya. Jadi, saya ulangi di sini kode pembeliannya. Kode pembelian ini sebagai foreign key dan kode barang ini sebagai primary. Yang dimana untuk kode barang kita menggunakan data tipe yaitu logical, source tipenya varchar, panjangnya 8. Dan di sini kita buat primary. Untuk KTY, nama atribut KTY, kita menggunakan data tipe yaitu logical. Source tipenya varchar dan panjangnya 2 saja. Dan ini kita buat mandatory, yaitu wajib diisi. Untuk satuan, atribut satuan, kita menggunakan data tipe logical, source tipenya varchar, dan untuk size atau panjang atribut panjangnya 2 saja. Dan kita buat mandatory juga. Harga satuan kita menggunakan data tipe data yaitu logical, untuk source tipenya varchar, size-nya di sini harga satuan kita buat 8. Kita buat mandatory. Diskon. Untuk atribut diskon kita menggunakan data tipe yaitu logical. Source tipenya varchar. Untuk size-nya diskon ini kita buat 2 saja. Dan dia tidak wajib diisi ya, karena diskon itu kadang tidak ada diskon. Tidak kita buat mandatory. Subtotal. Subtotal kita buat data tipenya logical, source tipenya varchar, untuk size-nya panjangnya kita buat 8, dan ini kita buat mandatory juga. Kode penjualan. Kode penjualan ini berarti dia nih foreign key. Dia foreign key dari tabel penjualan. Nah, maksudnya di sini di tabel penjualan, kode penjualan ini sebagai primary. Di tabel barang, kode penjualan dia berubah menjadi foreign key. Nah, kita lihat atribut yang di dalam tabel penjualan. Di sini ada kode penjualan. Kode penjualan ini kita menggunakan data tipe yaitu logical, source tipenya varchar, untuk panjangnya atau size-nya kita buat 8. Dan dia kita buat di sini sebagai primary. Untuk nomor faktur penjualan, kita membuat data tipe yaitu tipenya logical, source tipenya varchar, untuk size-nya nomor faktur penjualan kita buat 8 saja. Untuk apanya kita buat mandatory, wajib diisi. Nah, untuk atribut tanggal penjualan kita menggunakan data tipe yaitu logical. Source tipenya kita buat date. Dan dia itu wajib diisi, jadi kita buat mandatory. Kode customer. Kode customer ini kita buat data tipenya yaitu logical. Untuk source tipenya kita membuat itu varchar. Size-nya kita buat di sini 8 dan kita buat itu mandatory. Kode barang. Nama atribut kode barang. Kode barang ini kita
buat data tipe-nya logical. Untuk source tipe-nya varchar dan panjangnya 8, kita buat mandatory. Selanjutnya kita oke-kan, maka akan seperti berikut. Ini belum kita, apabila kita untuk bacaan varchar 8 ini itu belum kita style. Maksudnya untuk membuat ini kita buat pada bagian view. Nah, di view pilih pada bagian view, pilih logical diagram notation dan pilih informatic engineering notation. Nah, apabila kita klik information engineering notation ini, maka akan terbuat atau tampilannya itu tampilan atribut dari tabel pembelian. Semua tabel ini akan tampak seperti kode pembelian ini kita menggunakan tipe apa gitu, data apa, varchar atau date. Nah, itu kita apabila kita membuat dengan diagram logical information engineering notation. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan yaitu tabel supplier. Di tabel supplier ini ada kode supplier, yang dimana kode supplier ini menggunakan tipe data logical, source tipenya varchar, dan size-nya yaitu 8. Dan kita buat yaitu primary. Nama supplier, atribut nama supplier ini kita menggunakan data tipe yaitu logical. Untuk source tipenya varchar. Untuk size-nya kita buat 15 saja karena nama orang 15 sudah cukup. Atau kita buat 20 panjangnya. Kita buat mandatory, wajib diisi. Untuk alamat kita menggunakan data tipenya itu logical, source tipenya varchar, dan panjangnya kita buat yaitu alamat 25 saja dan wajib diisi. Nomor HP, atribut nomor HP ini kita menggunakan data tipe logical. Untuk source tipenya menggunakan tipe varchar, dan untuk panjangnya saya buat yaitu 12 karena nomor HP 12 saja, dan saya buat di sini mandatory, wajib diisi. Untuk kode sales ini di sini saya menggunakan data tipe yaitu logical dan source tipenya varchar. Untuk panjangnya yaitu di sini saya buat 8 dan di sini saya buat yaitu mandatory. Untuk kode toko, nah kode toko ini kita lihat, kode toko dia berforeign key. Dia di sini sebagai foreign key dari tabel yaitu tabel sales. Tabel atribut kode toko ini dia merupakan foreign key dari tabel yaitu tabel toko. Di dalam tabel toko, atribut kode toko ini dia sebagai primary, tetapi di dalam tabel supplier dia jadi foreign key. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atribut yaitu di dalam tabel sales. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atribut dari tabel sales. Di dalam tabel sales ini terdapat atribut yaitu kode supplier. Kode supplier di sini dia merupakan foreign key dari tabel supplier. Nah, di tabel sales dia sebagai foreign key.
apabila di tabel supplier, kode supplier ini sebagai primary. Begitu juga dengan kode toko. Kode toko di dalam tabel sales, dia sebagai foreign key. Tetapi, di dalam tabel toko, kode toko ini sebagai primary. Dan di dalam tabel sales ini, primary-nya yaitu kode sales. Yang dimana kode sales ini data tipe-nya yaitu logical. Panjangnya saya buat 8. Dan di sini saya buat itu primary. Untuk nama sales ini saya buat data tipenya yaitu logical. Source tipenya varchar dan size-nya panjang untuk nama saya buat 20 saja. Dan di sini saya buat sebagai mandatory yaitu wajib isi. Untuk alamat sales di sini saya menggunakan data tipe logical. Source tipenya varchar dan untuk size alamat saya buat 25 dan saya buat sebagai mandatory. Nomor HP dari salesnya saya buat dengan tipe data logical. Source tipenya saya buat varchar. Untuk size-nya saya buat 12 karena nomor HP paling panjang 12 atau 13. Dan di sini saya buat mandatory. Jadi setelah kita buat seluruh atribut, kita okekan. Maka akan terbuat sebuah logical design, akan terbuat yaitu logical modeling. Nah, setelah tabel sales, kita pindah ke tabel toko. Di sini saya akan menjelaskan atribut-atribut dan tipe data apa saja yang ada di dalam tabel toko. Di dalam tabel toko, kode toko ini menggunakan tipe data logical. Untuk source tipenya saya menggunakan varchar dan panjangnya saya buat 8. Dan di sini kode toko saya buat sebagai primary. Nama toko. Atribut nama toko menggunakan data tipe yaitu logical. Source tipenya saya buat yaitu varchar dan panjangnya nama 20. Dan saya buat mandatory. Alamat toko, atribut alamat toko di sini saya buat data tipenya logical, source tipenya varchar dan size-nya saya buat 25 dan saya buat mandatory. Untuk nomor HP, atribut nomor HP saya buat data tipenya sebagai logical dan source tipenya saya buat varchar. Size-nya atau panjangnya saya buat 12. Dan di sini saya buat sebagai mandatory. Kita okekan. Apabila semua atribut sudah masuk, kita okekan. Nah, kita pindah ke yaitu tabel customer. Nah, di sini di dalam tabel customer saya akan menjelaskan atribut-atribut dan tipe data apa saja yang digunakan. Dalam kode customer menggunakan data tipe logical dan source tipenya varchar. Untuk panjang tipenya saya buat 8 dan di sini kode customer saya buat sebagai primary. Nama customer. Nah, nama customer ini atribut nama customer menggunakan data tipe logical. Source tipenya varchar. Panjangnya 20 dan saya buat mandatory. Jenis kelamin. Untuk atribut jenis kelamin menggunakan tipe data logical, source tipenya varchar, dan untuk size-nya kita buat yaitu 12 dan di sini saya buat mandatory. Alamat customer. Alamat customer menggunakan tipe data logical. Source tipenya varchar dan size-nya saya buat 20. Dan di sini saya buat sebagai mandatory. Untuk nomor HP di sini nomor HP menggunakan data tipe logical. Source tipenya saya buat varchar dan size-nya saya buat 12. Untuk apanya saya buat mandatory juga.
kode toko ini sebagai foreign key. Jadi dia merujuk ke mewakili tabel dari tabel toko. Nah, data ini diambil dari mana? Di sini atribut-atribut dan nama tabel ini diambil dari setelah kita normalisasikan tadi, yaitu normalisasi ketiga, yang dimana di dalam normalisasi ketiga kita membuat yaitu 7 tabel, dan beberapa di dalam tabel itu terdapat beberapa atribut. Dan saya akan menjelaskan relasinya, yang dimana di sini tabel barang di sini sekali pembelian, satu kali pembelian dapat membeli banyak barang, dan juga sekali penjualan akan bisa juga menghasilkan banyak barang. Ini untuk relasi dari tabel barang dan tabel pembelian dan juga tabel penjualan. Nah, untuk relasi dari tabel supplier ini berelasi dengan tabel sales, yang dimana satu supplier atau satu pemasok itu bisa mempunyai banyak sales. Jadi satu grosir itu bisa mempunyai banyak salesnya. Begitu juga dengan tabel toko. Tabel toko, satu toko itu bisa mempunyai banyak sales. Dan hubungannya tabel toko dengan tabel supplier, satu toko itu bisa mempunyai banyak grosir, banyak suppliernya. Dan hubungan dari tabel toko dengan tabel customer, yaitu satu toko itu bisa mempunyai banyak customer, bisa mempunyai banyak pelanggan. Nah, itu relasi dari data yang dibuat, yang dimana selanjutnya kita akan menggunakan SQL Plus untuk SQL Command Line. Nah, di sini kita hubungkan terlebih dahulu dengan sesnya. Ketikkan connect as SES DBA. Kita diminta untuk memasukkan username. Ini merupakan username saya. Selanjutnya masukkan password. Password di sini waktu pertama kali kita mengunduh aplikasi SQL Command Line-nya. Nah, setelah terhubung, kita cek terlebih dahulu apakah aplikasi Command Line ini berjalan dan dapat digunakan. Tekan select bintang from tab. Nah, dapat kita lihat aplikasinya berarti dapat digunakan, dan ini merupakan data dari command line-nya. Selanjutnya kita membuat user baru dengan mengetikkan create user. Kita buat UTS dan identified by, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai user yaitu UTS, jadi kita masuk saja ke dalam user tersebut. So, ketikkan show user. Nah, di sini kita masukkan, kita hubungkan connect UTS, masukkan passwordnya. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya kita akan coba membuat sebuah tabel.
create tabel barang. Di sini kode barang varchar 8, nama barang varchar 8, TY varchar 2, satuan varchar 2, 5, harga satuan varchar 8, diskon varchar 2, subtotal varchar 8, primary key kode skor barang, enter, tutup kurung. Nah, kita telah berhasil membuat sebuah tabel. Selanjutnya kita cek apakah tabel ini bisa. Caranya yaitu select bintang from barang. Nah, di sini no row select, maksudnya kita belum menginputkan apapun di sini, jadi belum ada baris maupun kolomnya. Kita buat barisnya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh dari tabel barang ini. Data yang ada di sini kita coba masukkan ke dalam sini ya. Caranya insert into barang, lalu insert into barang values, jangan lupa tanda petik, baru kita masukkan BRG 0001 petik, koma petik, barang 1 petik, koma petik,
TY-nya 1, satuannya PCS, koma, titik, satuannya PCS, titik, koma, petik, harga satuan Rp 54.000, titik, koma, petik, diskonnya 0%. Dan subtotalnya 54.000. Petik, tutup kurung, titik 2, enter. Nah, kita telah berhasil membuat satu baris data. Nah, di sini cukup sensitif ya, apabila kita salah satu kata saja, satu huruf, maka data akan error. Selanjutnya kita masukkan barang data yang kedua, insert into barang values petik BRG 0002 petik, koma, petik, barang 2 petik, koma, petik. Untuk TY-nya 2, satuannya masih PCS, untuk harga satuan Rp 65.000, 65. Untuk diskonnya masih 0%. Untuk harga subtotal yaitu 130.000. Tutup, kita kasih tanda petik, tutup kurung. Nah, jadi kita telah berhasil menginputkan dua data, yang dimana data ini yaitu kode barang 1 dan kode barang 2. Selanjutnya kita menginputkan data barang ketiga, insert into barang values, insert into barang values BRG, berupa petik BRG 0003 petik, koma, petik, barang 3 Rp 75.000,
Untuk diskonnya 0%. Dan subtotalnya 225.000. Selanjutnya kita inputkan data terakhir, data yang keempat. Insert into barang values barang 0004 barang 4 satuannya 4 PKY 4 satuannya CS RP 70 nya 20.000. Diskonnya 0%. Dan untuk subtotalnya 80.000. Berarti kurang. Oke. Nah, di sini kita telah berhasil menginputkan dengan tabel barang dengan kita memasukkan kode barangnya, nama barangnya, KTY, satuan, harga satuan, dan diskon, serta memasukkan subtotal. Untuk melihatnya, kita bisa lihat sebagai berikut. Untuk melihat hasilnya, ketikkan select bintang from barang, titik koma. Nah, jadi hasil yang inputan yang kita peroleh sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat kode barang dengan cara select kode barang from barang. Nah, ini merupakan dari kita memilih ID atau kode barang, maka akan tampil dari kode barang yang telah kita inputkan. Apabila kita ingin menampilkan nama barang, kita tinggal pilih select nama underscore barang from barang, maka akan muncul nama barang tersebut. Baik, itu saja video pembelajaran atau video tugas yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.